平安 Shalom. Satu sukacita yang besar kalau kita bisa berkumpul di tempat ini. Saya melihat kita masih tetap memakai baju Cheongsam. Hari ini adalah hari yang ke-13 untuk hitungan Imlek ya. Terima kasih kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berada di tempat ini, untuk kembali lagi berkumpul bersama-sama saudara seiman kita, untuk memuji Dia, untuk mendengarkan firman-Nya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik ya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, saya ajak Ibu Bapak untuk berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih-Nya sehingga Dia mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal kepada kita untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dia rela mati di kayu salib. Pada hari ketiga Dia kembali bangkit, kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Bapak. Kami percaya di tahun yang baru ini Tuhan, berkat-Mu sudah Engkau sediakan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau kami Engkau beri kesempatan untuk kembali lagi di tempat ini, untuk bersama-sama Tuhan mendengarkan firman-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Kami tahu itu adalah karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Bapak. Kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. Kalau pada hari ini kami akan mengadakan perjamuan kudus, layakkan kami Tuhan. Ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat teman-teman kami, mungkin masih dalam perjalanan. Tibakan mereka tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Terima kasih Bapak, kuduskan tempat ini. Terima kasih Bapak, biarlah roh-Mu melayang-layang di tempat ini, memenuhi hati dan pikiran kami Tuhan. Tidak ada roh lain yang bukan daripada Engkau Tuhan. Kami bersehati, kami mau tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya roh-Mu saja yang berada di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari umat yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. 来来来，我们过新年，哈利路亚！我相信今年一定比去年更好，阿们。因为有耶稣与我们同在，哈利路亚。 Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Amin.
来，弟兄姐妹，我们以信心来宣扬使徒信经。我信上帝，全能的父，是创造天地的主。我信我主耶稣是上帝的独生子，因圣灵感应，为童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，钉在十字架上受死，埋葬，将在阴间第三天从死人中复活，升天，坐在圣父的右边，将来必再降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kewi, Cingcoa. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Bukan karena kebaikan
Wah segalanya Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Bapa bagi kami. Yesus, kami berseru kepadamu. Engkau hebat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, di dalam juga tahun yang baru, dalam penanggalan daripada juga Tionghoa ini, kami percaya bahwa kasih-Mu yang sudah juga menyertai kami pagi ini, Tuhan yang sudah juga membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, biarlah pagi ini firman ini akan menguatkan baik saudara-saudara kami yang ada di tempat ini, maupun juga saudara-saudara kami yang ada di rumah lewat juga online ini. Kami percaya anugerah-Mu Tuhan selalu ada pada setiap kami yang berharap, percaya, berdoa, berseru kepadamu. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Engkau adalah segala-galanya buat kami. Terima kasih Tuhan untuk juga apa yang sudah Engkau sediakan waktu ini. Dan kami gunakan dengan sebaik-baiknya di dalam nama Yesus. Tuhan, kami siapkan hati kami ini untuk juga supaya juga benih firman ini akan ditaburkan di dalam hati kami dan bertumbuh berlipat kali ganda untuk mendatangkan satu kekuatan buat kami dan juga mendatangkan daripada apa yang menjadi rencana-Mu dan jalan-Mu di dalam kehidupan kami dan keluarga kami serta orang-orang yang juga ada di dalam jemaat ini. Di dalam nama Yesus kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat tahun baru Imlek. Sin Chun Kyung Hui ya. Gong Sing Fat Choi saudara ya. Ya betul ya. Ngomongnya begitu ya. Nah, saya percaya bahwa juga hari ini merupakan satu kebahagiaan. Ya karena memang juga di dalam tahun baru Imlek ini saudara biasanya satu hari sebelumnya, saudara juga hari di mana juga tahun baru Imlek kita akan ada makan bersama. Ya, dan saya percaya itu adalah waktu di mana mungkin juga kalau boleh dikatakan untuk juga orang-orang yang Barat itu Natalan, ya tahun baru itu adalah waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Nah, saya percaya ya bukan saja mungkin di tanah daratan Tiongkok sana, tetapi juga kita di sini kita senang. Ya, walaupun juga tahun ini sangat berbeda, tidak bisa juga mungkin juga mengundang semua orang bisa, tetapi juga orang-orang yang paling dekat. Nah, apa yang kita bisa lakukan dan saya percaya bahwa juga ini kesempatan yang paling baik untuk menabur juga di dalam perbuatan kasih kita. Ya, oleh karena itu saya ingin menyampaikan satu berkat Tuhan lewat juga firman Tuhan hari ini. Ya, saya ambil judul bagaimana supaya juga kita bisa dapat menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Ya, mari kita lihat ini. Sempurna seperti Bapa di surga adalah target iman kita sebagai murid Kristus. Ya, itu yang saudara mesti tahu. Ini dituliskan di dalam juga Matius pasal 5, 48. Jadi saudara, apa yang kita kerjakan iman kita ini harus mencapai menjadi sempurna ya, seperti Bapa di surga. Ya, saudara percaya gak nih? Sebab banyak orang bilang gini, yang benar kita bisa sama seperti Bapa kita. Yang Allah begitu tuh bisa sempurna. Waduh saudara, ini firman Tuhan. Loh, dan ini yang ngomong ini Tuhan Yesus. Kalau dia ngomong nggak bisa nyampe, aduh itu namanya juga Tuhan yang tidak berkuasa saudara. Nah karena itulah saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus tahu bahwa target kita ini mesti sama seperti Bapa kita di surga. Nah sekarang, sempurnanya dalam hal apa coba? Slide berikutnya. Ya, sempurnanya dalam hal apa? Ya sudah tentu saudara, ini bukan dalam bentuk fisik. Ya muka kita sama kayak Tuhan. Atau mungkin juga nanti juga orang bilang muanya dalam keadaan fisik kita. Enggak saudara. Yang Tuhan maksud dalam hal ini adalah kita mesti bisa mengasihi semua orang. Karena ayat sebelum daripada juga Matius 48 itu, saudara, Yesus mengungkapkan sesuatu juga hal yang sangat penting. Dia bilang begini dalam ayat yang ke-44 dalam Matius pasal 5 ini. Dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu
yang di surga. Haleluya. Ini yang menjadi perdebatan daripada juga orang ahli-ahli Taurat itu nggak suka sama Tuhan Yesus. Karena banyak hal-hal yang kontroversial. Karena mereka masih memegang hukum Taurat, saudara. Ya, gigi ganti gigi. Nah, tapi Tuhan Yesus datang, saudara, untuk memperbaharui ini. Tuhan Yesus datang untuk kita supaya juga kita ini bisa, orang bilang ini, mencapai apa yang menjadi iman kita. Jadi iman kita ini bukan saja untuk selamat buat kita aja loh, saudara. Tapi lewat apa yang Tuhan juga. Kenapa katanya? Nah, Tuhan kasih jelas. Katanya, Bapa itu yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik. Dan menurunkan hujan katanya bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, haleluya. Ada amin, saudara? Jadi hujan nggak hujan di rumah saudara, lalu tetangga saudara karena juga yang suka berjudi, ya penjina segala macam gitu, saudara, nggak ada hujannya, nggak ada, ya kecuali memang juga ada yang namanya hujan lokal, tapi itu pun secara juga menyeluruh. Jadi kebenaran itu ada dua, saudara, ada kebenaran umum, ya ada kebenaran yang khusus. Nah kalau kebenaran umum ini ya seperti loh, saudara, semua orang baik yang berdosa, tidak berdosa, orang benar atau tidak benar, saudara bisa menikmati alam ini. Haleluya. Ada amin. Ya, makanya juga saudara kita bersyukur kita di dalam juga negara yang benar-benar ini saudara juga menganut yang dikatakan Pancasila, ya, yang juga menghargai untuk juga setiap kita ini memperoleh hak yang sama, dan saya bersyukur untuk hal ini. Ya, kita bersyukur juga untuk hal ini. Dan kita percaya kasih karunia Tuhan juga bekerja kepada kita. Itu kebenaran yang umum, saudara. Semua orang bisa, ya, dapatkan. Ya, mau orang benar, tidak benar, orang dosa, nggak berdosa, saudara. Itu kita dapatkan. Tapi lebih jauh lagi, saudara, ada yang namanya kebenaran khusus. Nah, kebenaran khusus itu adalah kebenaran yang hanya dikhususkan bagi orang. Jadi setiap orang yang percaya, maka kebenaran itu akan berlaku. Contohnya dalam Yohanes pasal 5, 24. Ya, barang siapa katanya yang percaya kepada nama Tuhan, maka dia akan berpindah dari maut kepada hidup. Dan itu dikhususkan bagi orang yang percaya kepada nama Yesus. Ya, apalagi Yakobus pasal 5, 16, ya. Dan dikatakan katanya, jikalau kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan, maka kamu akan sembuh. Ya, baru dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka juga besar. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ini sangat luar biasa. Makanya saudara berbahagialah saudara hari ini. Saudara bukan saja juga bisa menerima daripada juga masuk di dalam juga tahun yang baru ini dalam keadaan sehat, tapi kita bersyukur Tuhan menyediakan kebenaran-kebenarannya untuk saudara dan saya. Kita bisa juga menjalani hidup daripada juga kita ini. Ada amin, saudara. Ini yang luar biasa, ya. Dan firman Tuhan katakan ini jelas, saudara. Ya, jadi memang hal yang khusus itu ada banyak lah, saudara. Ya, yang penting ini, saudara percaya maka kebenaran itu akan berlaku kepada saudara. Ini yang dikhususkan hanya untuk orang yang percaya. Yaitu yang juga diingatkan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa yang percaya katanya, kalau juga mereka juga dibaptis, ya apalagi juga segala macam juga belajar tentang juga Tuhan Yesus, maka mereka itu akan juga menerima keselamatan. Tapi orang yang tidak percaya akan dihukum. Itu adalah kebenaran yang khusus buat kita. Makanya hari ini berbahagialah saudara. Hidup saudara tidak di dalam maut lagi. Hidup saudara juga tidak di dalam juga kutuk lagi. Ini firman Tuhan, saudara. Ya, nah mengasihi semua orang itu, saudara. Ini juga dituliskan. Jadi tunggu, saya selesaikan ayat yang 46 ini. Jadi bilang begini, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah, Tuhan membandingkan. Karena standar kasih kita ini, saudara, adalah standar yang di atas orang rata-rata. Ya. Jadi saudara, kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi orang itu, saudara, bukan karena juga dia baik saja sama kita. Tapi juga firman Tuhan ini memerintahkan kepada kita untuk kita bisa mengasihi musuh kita. Bahkan juga berdoa untuk juga musuh-musuh kita. Haleluya. Ya, firman Tuhan ada
Ada firman yang lain lagi katanya kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bisa nggak saudara? Ya, jangan juga saudara kalau juga ditampar pipi kiri, jotos saudara orang yang di depan saudara. Ya, itu nggak sesuai sama firman Tuhan. Nah, ini semua adalah target daripada iman kita. Jadi keselamatan yang Tuhan juga beri ini, Tuhan inginkan ini bisa mencapai ini. Ini yang disebut sempurna seperti Bapamu. Seperti Bapa mengasihi kita, kalau juga Bapa tidak mengasihi kita, seperti juga apa yang dia ngomongkan ini, nggak selamat kita ini semua. Matilah kita ini semua. Ya binasalah kita semua ini. Tapi karena juga demikian katanya kasih Allah kepada kita, ya sehingga juga dikarenakan anak yang tunggal, supaya juga barang siapa yang percaya kepada dia, tapi beroleh selamat. Ini jalan yang Tuhan berikan. Itu ada di dalam Tuhan Yesus. Dan kita sungguh-sungguh mengucap syukur. Ini diteguhkan saudara untuk mengasihi semua orang. Ini juga diteguhkan oleh suratan Rasul Petrus. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima ke-7 dikatakan katanya. Justru karena itu kamu harus, jelas ya garis bawahi. Kamu harus dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara ini diminta loh. Jadi jangan meneng wae. Udah yang penting gua selamat. Gua nggak ada maut lagi, nggak terkutuk lagi, ya. Ada orang itu saudara hidupnya tiap tahun itu selalu mesti masuk rumah sakit, ya. Itu ciri-ciri orang yang kadang-kadang mesti memeriksa diri, saudara. Mungkin ada jalur apa, saudara, yang maut itu masih dekat sama orang itu, ya. Ada kesalahan apa saudara yang maut itu juga dekat dengan orang-orang itu. Nah saya percaya di dalam juga tahun baru Imlek ini. Karena ini akan berlangsung sampai nanti tanggal 15 gitu ya. Haleluya. Ya, tapi kalau angpau katanya sampai tahun depan. Haleluya katanya. Saya bercanda saudara ya. Nanti 15 cap gome begitu ya saudara ya. Nah ini firman Tuhan katakan. Jadi kita mesti sungguh-sungguh katanya berusaha. Berusaha apa? Untuk menambahkan iman. Jadi nggak cukup cuma percaya doang. Menambahkan iman kita dengan kebajikan. Bicara tentang perbuatan. Lalu katanya kebajikan ditambah dengan apa? Pengetahuan. Ya, pengetahuan dengan, makanya kalau orang sudah tahu, Matius pasal 7, 24, 27 itu saudara itu mengatakan dengan sangat jelas sekali. Makanya saudara itu orang bodoh atau orang bijaksana. Kalau orang bijaksana katanya dengar, tahu pengetahuannya dan lakukan. Dan lakukan itu sehingga dia bisa mempraktekkan bicara tentang penguasaan diri. Dan model kita ini saudara bukan juga orang lalu juga sudah percaya. Supaya jangan juga terkontaminasi lagi dengan dosa-dosa lama ini. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus. Lalu kita tinggallah di hutan, di gunung yang tinggi sendirian. Ya, hidup sendiri, nyanyi sendiri, mandi sendiri, makan sendiri, berdoa sendiri, bergumul sendiri. Begitu? Enggak. Tuhan Yesus memberi jelas kepada kita. Kita harus menjadi dua hal ini. Ini identitas orang Kristen. Apa itu? Saudara mesti jadi garam dan saudara mesti jadi terang. Makanya saudara, Tuhan Yesus juga bilang katanya, aku mengutus engkau. Ya, apa? Seperti domba di tengah-tengah serigala. Dan Tuhan memberikan kekuatan kita. Kuasa itu lewat perbuatan kasih. Kalau Allah bisa memenangkan kita lewat perbuatan kasih ini. Karena Allah mau supaya kita sempurna dalam perbuatan kasih kita. Orang di dunia ini saudara, ada begitu banyak saudara yang melakukan sesuatu. Tapi saudara dia ada udang di balik bakwan yang gitu loh. Ya. Haleluya. Sebab di dunia ini selalu begitu. Berbuat baik tapi ada ujung-ujungnya gitu loh saudara. Ya, UUD katanya ya. Ujung-ujungnya duit atau ujung-ujungnya apa saudara yang saudara juga sedang. Tapi firman Tuhan katakan ini supaya katanya penguasaan diri. Dan penguasaan diri itu mesti dilakukan dengan ketekunan. Jadi saudara ini adalah proses iman kita untuk sampai sempurna seperti Bapa di surga. Di dalam juga mengasihi bukan saja. Nah makanya saya percaya juga saudara. Jangan juga bilang gini, saya mengasihi Tuhan tapi membunuh orang. Itu gak beres. Tuhan tidak mengajarkan itu. Tuhan mengajarkan kalau engkau mengasihi aku, kamu mesti mengasihi juga semua orang. Haleluya.
Haleluya. Ya jangan membunuh saudaramu. Saudara bilang, saya mah bukan juga kayak teroris Pak. Tapi ngomonganmu itu bisa membunuh orang. Saudara juga hati-hati dengan perkataanmu. Apalagi juga dengan hatimu. Kalau engkau juga membenci saudaramu, itu bisa membunuh orang. Ini firman Tuhan saudara. Saya tidak lari ke sana ya supaya kita fokus hari ini. Coba lihat lagi. Dan katanya ini proses ya, proses. Saudara, saya ngomong gini juga bukannya juga udah sempurna. Enggak, kita sedang menuju ke sana. Makanya juga saudara yang belum berkomunitas, berkomunitaslah. Karena disitulah saudara belajar tentang imanmu ditambahkan kebajikan. Kebajikan ditambahkan juga dengan pengetahuan. Pengetahuan juga ditambahkan dengan juga penguasaan diri. Penguasaan diri ditambahkan dengan ketekunan. Ketekunan juga ditambahkan menjadi orang yang saleh, kesalehan. Ya, kayak pisang saleh itu saudara kalau mau semakin manis itu mesti dijemurnya lama saudara. Ya saudara juga begitu. Kalau saudara juga mau menjadi juga anak yang soleh, saudara mesti dekat sama matahari, yaitu Tuhanmu. Itu sumber hidup kita. Ada amin? Ini kebenaran. Ini yang saudara mesti praktekkan dan lakukanlah ini. Ya. Jangan juga sampai tanggal 15 kata Pak Sofian kan sampai cap gome doang. Loh saudara, jangan mumpung orang tuamu atau saudaramu ini masih hidup, lakukanlah yang terbaik. Jangan nanti juga udah disiapkan di ruangan yang gitu loh modelnya. Yang kotak begitu, baru saudara nangis. Aduh, kenapa lu tinggalin gua? Aduh, gua sendiri. Gua gak tahu mesti ngapain. Dari dulu juga lu sendiri. Kenapa bingung? Gitu kan? Nah itu basa-basi katanya. Nah kalau kita beda saudara. Masih hidup, lakukanlah yang baik. Haleluya. Waduh Pak Sofian. You gak tahu sama juga mama saya. Lah dalam nama Yesus loh saudara. Sudahlah gak usah lihat daripada kekurangan mama kita. Karena dia juga gak pernah sekolah John Robert Power itu. Jadi saudara udahlah lakukanlah yang baik. Kenapa sih? Saudara katanya yang lebih sekolah, makan bangku sekolah juga lebih banyak. Saudara yang mesti lebih berakhlak dong. Mustinya. Kenapa? Ini juga ada berkatnya kalau saudara juga mengikuti apa yang Tuhan suruhkan. Dan saya percaya suratan Petrus ini sangat jelas. Amin. Kesalehan kita, kekudusan yang ada pada kita ini. Itu yang tadi saya bilang. Bukan tinggal di goa, tinggal enggak. Makanya Elia itu, "Hei Elia, keluar, ngapain kamu di goa di situ?" Karena dia lagi frustrasi, saudara. Dia bilang, gua masih ada kelemahan. Ada orang yang bercanda, saudara bilang gini, mungkin juga itu ya si Isabel itu juga itu mantan pacar dia kali. Makanya juga waktu juga di ngomongin begitu sampai luar biasa, ini kan nabi hebat. Itu nabi-nabi palsu aja ditantang, kuasa Tuhan itu nyata, imannya luar biasa. Tapi sama yang satu perempuan ini, waduh, langsung letoy saudara. Lemah, letih, lesu dia, langsung masuk menutup diri. Waduh saudara, saya harap di sini nggak ada juga orang-orang yang begitu sampai juga, aduh kalau ada saudara, cepat keluar dari persembunyianmu. Ada amin. Ada amin. Kenapa katanya? Karena masih banyak tugas yang kamu harus kerjakan. Dia harus mengurapi beberapa raja. Dan dia harus mempersiapkan untuk juga kelanjutan regenerasi kenabian daripada juga dia. Kepada Elisa. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Makanya Tuhan bilang, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara belajar dulu di komunitas kita. Nah saudara, kalau di rumahmu saja saudara nggak bisa mempraktekkan, bagaimana untuk saudara juga bisa mempraktekkan kepada orang lain? Jangan ngomong. Firman Tuhan katakan katanya Roh Kudus akan turun ke atas. Kamu akan memperoleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem. Ada amin. Coba katakan sama saya. Mulai dari Yerusalem. Di mana itu Yerusalem? Nggak usah jauh-jauh saudara. Bukan juga yang di Israel. Kita mulai dari rumah kita, saudara kita, istri kita, anak kita. Kalau saudara juga masih lihat,
gue sebel sama satu ini. Nah itu masih belum bisa saudara. Belum sempurna seperti bapakmu yang di surga itu. Haleluya. Ya Pak Sofyan gak ngerti suami saya itu modelnya kayak apa. Ya memang juga saya gak mau ngerti. Yang penting kamu yang ngerti karena kamu yang menikah sama suamimu. Ya praktekkan ini. Dan saya percaya saudara, ini yang dibilang katanya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan memperoleh kuasa. Gunakan kuasa ini. Supaya lewat iman percayamu, engkau bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas yang Tuhan suruhkan. Untuk menjadi sempurna seperti Bapakmu di surga ini. Dalam komunitasmu, jangan saudara juga, aduh PKS saya ini bagaimana? Aduh Pak Sofyan mesti ngerti dong. Saudara belajarlah untuk mempraktekkan kasih. Ya, kalau nggak ada yang menganiaya saudara, saudara juga nggak belajar tentang mengampuni. Kalau nggak ada orang yang memfitnah saudara, saudara nggak belajar untuk mengasihi tanpa syarat. Nggak gampang memang saudara. Ada satu pengusaha saudara. Karena juga pengusaha yang lain bilang sama dia, lu tuh hebat juga ya. Makan apa gitu loh. Kalau gue sih nggak bisa katanya. Ini orang udah datang sama lo, udah juga pinjam duit sama lo, udah gitu abisin, udah gitu nipu lo lagi. Tapi kalau masih juga tolongin dia, gue bingung katanya. Enggak, dia bilang, gue baru bertobat, gue mau belajar untuk mengasihi dia. Kalau Tuhan luaskan, saya mau belajar untuk mengasihi dia. Dan hari ini orang ini berubah memang saudara. Ya, yang nipu dia ini saudara. Ya, dia bilang udahlah. Tapi saya bilang tetap utang mesti juga dibayar, saya bilang. Belajar untuk ini. Oh ya udahlah Pak Sofyan, saya udah bilang, kamu ya pokoknya kalau ada duit bayar. Ya, saya belajar untuk mempercayai kamu. Dan hari-hari ini puji Tuhan saudara, sedikit-sedikit dia udah mesti bayar. Saya selalu nanyain, bagaimana dia? Udah bayar belum? Ya, ada sih Pak katanya. Walaupun juga nggak tahu ya berapa lama yang dia bayar. Ya, tapi saya juga belajar untuk ini. Saya sih sudah ingin mengajar dia untuk dia juga punya tanggung jawab aja. Ya, selebihnya biar Tuhan yang lebih tahu gitu. Nah ini. Dan karena kalau saudara sudah juga bisa mengasihi saudara-saudaramu yang satu darah, yang sama-sama satu iman, ya, maka juga saudara Tuhan katakan kamu mesti mencapai kepada semua orang. Nah, saya percaya kalau saudara bisa mencapai ini, barangkali di tengah-tengah kita ini ada orang yang nanti akan menjadi presiden. Tuh, nggak ada amin Aili doang yang amin. Saudara nggak mau jadi presiden? Loh, saudara, untuk menjadi presiden itu harus bisa mengasihi semua orang. Sekali lagi loh saudara, kita mesti mengasihi semua orang. Mengapa katanya? Karena Allah kita itu adalah kasih itu sendiri. Orang yang di dalam Tuhan ini, makanya perintahnya jelas. 1 Yohanes 4:8 nih. Barang siapa tidak mengasihi, jelas ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jangan ngomong, dia kenal Tuhan. Kasihan orang-orang kayak begitu saudara. Dia bilang katanya, dia kenal Tuhan. Tuhan belum tentu kenal dia. Karena kenapa? Karena dia tidak melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Ya, sebab Allah itu adalah kasih. Coba. Sebab orang yang sudah percaya Yesus saudara harus mempraktekkan perbuatan kasih seperti Yesus. Slide berikutnya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Maksudnya dia itu di dalam Yesus. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Enggak mungkin. Tuhan Yesus saudara itu dipaku, disalib, difitnah, dimahkotai duri. Dia tetap mengatakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini kita yang sudah mengenal Allah, biarlah kita melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Ini perbuatan yang baik buat kita. Ini adalah target iman kita untuk mencapai yang dikatakan sempurna seperti Bapa di surga. Haleluya. 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 Ya, kenapa kita mesti saling mengasihi? Seperti Yesus mengasihi kita. Karena ini perintah, saudara. Makanya Yesus itu wanti-wanti. Coba dalam slide berikut. Ya ini Yohanes 13, 34, 35 dikatakan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Apa itu?
supaya kamu saling mengasihi. Ya, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula juga harus saling mengasihi. Dulu ukurannya seperti kamu mengasihi diri kamu. Tapi sejak juga Tuhan Yesus datang, saudara, Tuhan Yesus memperbaharui lagi. Seperti saya mengasihi kamu. Makanya juga saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, ya. Kenapa Petrus itu diminta, ya ditanya saudara 3 kali. Saudara tahu kenapa? Karena saudara pertanyaan yang sama. Waktu Tuhan Yesus sudah bangkit. Waktu Tuhan Yesus juga. Karena dia harus mengembalakan orang, saudara. Ya. Dan untuk mengembalakan orang, saudara. Saya katakan sekali lagi, ini kuncinya. Saudara kalau juga saudara saudara ingin melayani Tuhan sebagai juga pemimpin. Gampang saudara. Yang penting saudara mesti punya hati gembala. Haleluya. Haleluya. Hati gembala itu saudara merawat domba-dombanya. Kalau ada yang hilang, dicarilah yang hilang itu. Udah gitu aja. Ya, artinya apa? Diteleponin, dikasih WA, ya di mana kamu, kenapa kamu, kayak gitu loh. Makanya saudara 3 kali. Yang dikatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dijawab yang pertama itu kasihnya kasih dengan eros. Ya, artinya gini loh. Ya kalau juga kamu sudah juga berbuat baik sama saya. Ya saya juga pasti dong mengasihi kamu. Waduh, kata Tuhan gak cukup. Yang itu mah orang dunia juga bisa. Ini eros. Like this like. Yang gua suka. Yang cuman hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ada kepuasan. Enggak. Kata Tuhan gak cukup loh. Kalau kamu mau jadi juga menggembalakan. Ya. Kalau engkau mengasihi aku, kamu mesti mempunyai hal ini. Ditanya lagi yang kedua, dia jawab lagi filia. Oh karena saudara, pasti dong kita bersaudara. Oh pasti dong, ini kita juga sama-sama sudah. Oh kata Tuhan, gak cukup. Ya, bukan saudara aja, mungkin saudara, kamu satu iman dalam saudara satu iman. Gak cukup Petrus, gak cukup. Yesus aja 12 orang itu, kenapa satu? Itu sebagai contoh. Ya lewat Yudas ini. Karena juga hidup kita ini saudara. Ada juga orang-orang yang Tuhan luaskan saudara. Untuk menjadi Yudas-Yudas dalam kehidupan kita. Tapi apakah engkau bisa mempraktekkan ini? Enggak gampang memang saudara. Haleluya. Haleluya. Ya, ada orang tua itu saudara kalau sudah tua. Itu aneh-aneh. Suka teriak-teriak. Teriak-teriak bukan teriak-teriak aja. Kasih tahu sama tetangga. Kejelekan juga anaknya. Segala macam juga keluarganya. Ada yang begitu juga saudara. Tapi sekali lagi. Praktekkan kasih itu. Ada amin. Jangan dibuang orang tuamu. Tapi harus dikasihi. Saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Ya itu yang dulu. Kenapa saya ngomong begini. Karena juga itu yang dulu yang saya pernah ceritakan juga. Bagaimana juga nenek saya. Nenek saya itu orangnya saya nggak tahu ya. Tapi mungkin memang Tuhan itu menjodohkan dengan kakek saya, ya. Kalau kakek saya itu perlente, saudara. Ya. Keluar saudara pasti itu pakai topi itu loh. Pakai topi koboi itu saudara. Pakaiannya mesti disetrika terus. Kalau dulu belum ada celana tetoron begini saudara. Jadi pakai drill kan, disetrika rapi engkong saya. Tinggi lagi orangnya, ya. Haleluya. Tapi itu nenek saya nggak mengucap syukur, udah ganteng, udah baik gitu kan. Tapi baik bener itu engkong saya. Ya, diem aja. Apa aja udahlah katanya. Kita saling mengasihi. Haleluya. Ada amin. Ada amin saudara. Ya. Dan saya percaya bahwa kekasih dalam Tuhan Yesus segala-galanya kita bisa. Karena Tuhan. Kenapa saudara kita mesti saling mengasihi? Ini katanya. Dengan demikian semua orang akan tahu. Bahwa apa? Kamu adalah murid-muridku. Yaitu apa? Jikalau kamu saling mengasihi. Tanda murid Kristus saling mengasihi. Ya, makanya juga waktu Petrus ditanya. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah dia jawab pada yang ketiga. Dia ngerti sekarang. Oh yang Tuhan maksud ini. Dia harus mengasihi dengan kasih agape. Tanpa syarat.
Bukan kasih yang jikalau saudara, tapi walaupun apa yang terjadi, aku tetap mengasihimu. Sekali juga cinta, tetap cinta selama-lamanya. Sekali juga kita mengasihi Tuhan selama-lamanya. Kenapa saudara? Karena segala sesuatu yang kita lakukan, bagian akhir saudara. Karena segala sesuatu yang kita lakukan tanpa dasar kasih Kristus, itu adalah sia-sia belaka. Saya berdoa supaya juga apa yang menjadi perbuatan yang kita lakukan ini saudara, itu akan diuji nanti pada waktu kita ketemu dengan Tuhan. Karena Matius pasal 7 ayat 21 itu mengatakan, katanya ada orang yang mengatakan, Tuhan aku sudah bernubuat, aku sudah mendoakan orang sakit, aku sudah mengusir setan. Kata Tuhan, aku gak kenal kamu. Itu loh saudara. Karena dia melakukan yang tadi katanya, orang yang mengenal Tuhan harus melakukan segala sesuatu itu atas dasar kasih. 1 Korintus 13:1-3. Sekalipun katanya aku dapat berkata-kata dengan juga semua bahasa manusia dan bahasa ini orang hebat sekali, dapat hikmatnya luar biasa saudara. Tapi katanya kalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara tahu kita itu sama seperti apa? Seperti kayak keledai yang Tuhan pakai. Waktu siapa itu? Nabi apa itu? Ya, yang gak mau nurut Tuhan, ya karena disogok saudara. Ya, suruh berkatin, suruh kutuk gitu. Tapi memang Tuhan itu Tuhan. Manusia boleh punya rencana, tapi Tuhan yang menentukan jalan-jalan kita. Ya, saudara, sekali lagi, kita sama seperti apa sih? Hebat hikmatnya, itu loh. Kayak ayam itu loh, ayam yang berkokok untuk berbicara kepada Petrus. Ya, Petrus ingat gitu langsung. Sekalipun katanya aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, memiliki pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Saudara ini luar biasa karunia-karunia. Orang itu boleh punya karunia. Saudara tetapi untuk juga bisa bertahan dia harus punya apa saudara? Karakter. Orang berkarisma itu bagus. Dia bisa mencapai hal ini. Tapi untuk yang namanya tetap di atas itu saudara. Saudara mesti punya karakter yang baik. Tanpa ini percuma saudara. Dan bagian yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Artinya saudara. Udah habis-habisan juga saudara. Sampai juga hidupmu juga engkau korbankan. Tapi kalau engkau enggak ada kasih. Sia-sia. Ya, saya mendengar khotbah Pak Yakub Esra beberapa 2 minggu yang lalu saudara juga dikatakan. Di mana ada seorang pendeta, dia juga meninggal. Itu jemaatnya, begitu mengasihi. Ya, tapi di dalam juga masa-masa seperti itu, tiba-tiba anak yang paling besar berdiri, saudara. Dan dikatakan, kalian semua ya katanya, mengucap syukur karena papa saya ini mengasihi kalian. Tapi saya ini, dan saya tahu bahwa saudara-saudara semua juga mengasihi papa saya. Tapi saya ini paling benci katanya juga. Sama siapa? Itu bapaknya. Kenapa saudara? Ya itu. Enggak gampang saudara. Kita yang banyak ngomong, kita ini juga banyak. Ukuran yang sama juga akan diukurkan kepada kita. Nah hari ini saya percaya biarlah di tahun yang baru ini. Mari iman kita harus mempraktekkan. Supaya juga kita menjadi iman yang sempurna. Seperti Bapak kita. Untuk kita bisa mengasihi semua orang. Bukan saja saudara kita, tapi semua orang. Saya percaya saudara akan juga menjadi juga berkat ya. Enggak heran saudara nanti saudara akan dipilih menjadi RT, RW, ya, lurah, camat. Saya berdoa saudara. Supaya negara ini bisa selamat dengan saudara. Haleluya. Ada amin? Mari kita terima ini untuk juga menjadi berkat saudara. Ada satu pujian mengatakan, saudara percaya bahwa Yesus itu sangat berarti buat kita. Tanpa pengorbanan ini saudara, kita tidak ada di tempat ini. Tanpa pengorbanan ini, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, mari kita nyanyikan lagu ini. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus.
Saudara, waktu engkau nanti makan dan terima tubuh dan darah Yesus ini, engkau ingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepada dirimu. Panggilan apa yang sudah ada yang Tuhan taruhkan dalam hidupmu. Biarlah juga hari ini engkau dapatkan. Saya persilakan saudara-saudara yang mau melayani, suami istri yang ada di tempat ini. Mari saudara kita siapkan hati kita. Saudara, makanan ini bukan makanan biasa. Itu akan menjadi makanan yang luar biasa waktu engkau memiliki iman yang sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Untuk kita bisa mencapai mengasihi semua orang. Yesus sudah buktikan itu. Hidup kita berubah. Hidup saudara berubah. Hidup kita semua ini juga berubah. Ya, walaupun memang ini bukan magic, bukan. Iman kita yang mengubah ini. Biarlah hari ini kalau ada yang sakit juga, engkau terima ini. Karena dalam Yesaya 53 dikatakan, inilah pengorbanan Tuhan. Supaya juga lewat bilur Tuhan Yesus, kita bisa disembuhkan. Imanmu yang menyelamatkan. Roti tetap sama, anggur tetap sama. Tapi imanmu yang akan mengubah. Karena waktu engkau lakukan itu dengan tindakan profetikmu, berkat Tuhan akan menyertai saudara. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah kasih karunia-Mu Tuhan ada atas perjamuan ini. Supaya apa yang kami terima ini, kami boleh nyatakan lewat perbuatan kasih kami di hari-hari mendatang ini. Ampuni dosa kami, semua dosa kami, supaya hari ini kami bisa menerima yang terbaik daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pengorbanan. Engkaulah segalanya buat kami. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk juga masuk makan bersama dalam perjamuan ini dan minum bersama. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita nyanyikan lagu ini ya. Yesus, ada di antara saudara yang belum kami layani mendapatkan roti dan air anggur ini. Kalau saudara juga bertanya, siapa yang boleh makan tubuh dan darah Yesus ini? Siapa yang percaya? Firman Tuhan berkata begitu. Kalau saudara juga hari ini percaya kepada Yesus, maka engkau akan menerima itu. Ya. Dan ini adalah kewajiban kita. Katanya, setiap kali kita makan tubuh dan darah ini, kita harus memberitakan bagaimana caranya. Ya itu yang tadi yang saya ngomongin. Supaya perbuatan Kristus itu nyata di dalam diri saudara. Kau harus saling mengasihi tanpa syarat. Mari saudara kita bangkit berdiri. Yesus, Yesus, Dia sungguh berarti. Engkau sungguh berarti bagiku.
Engkau sudah mati. Ya Tuhan, untuk kami. Oh haleluya, Yesus. Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. 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 Hanya musik saja saudara. Biarlah juga roti yang di tangan kanan kita ini. Ini adalah juga tubuh Kristus yang sudah dipecahkan. Ingat ini saudara. Saudara mesti ingat. Dan biarlah kita ingin gunakan ini. Kita yang dulu terpisah. Kita yang tidak bisa menyatu. Sekarang sudah disatukan. Baik itu pernikahan kita juga dipulihkan. Baik hubungan kita juga dengan sesama kita juga dipulihkan. Dan hari ini teruskan itu. Inilah target iman kita. Untuk kita bisa mengasihi semua orang yang di luar sana yang belum percaya juga. Karena ini seperti Yesus, dia mati untuk menyelamatkan orang-orang di dunia ini. Barang siapa yang percaya kepada dia dan berseru kepada dia, keselamatan datang pada orang itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menjadi teladan buat kami. Benar Tuhan, Engkau adalah segalanya buat kami. Pada malam juga terakhir, ya Tuhan Yesus juga mengambil roti, dia mengucapkan syukur kepada Bapaknya, lalu dia pecahkan itu. Dan dia berkata, inilah tubuhku, makanlah ini. Setiap kali kita makan saudara, kita ingat ini. Bahwa kita memegang amanat Tuhan ini. Untuk kita memberitakan apa yang baik. Untuk juga setiap orang yang belum percaya kepadanya. Mari juga saudara hari ini di dalam nama Yesus kita ingin makan bersama-sama. Makan saudara. Angkat cawan anggur itu. Ini adalah kedahsyatan yang tidak ada duanya saudara. Tidak ada satu obat, tidak ada sesuatu zat apapun yang dapat menyucikan semua dosa-dosa kita. Hari ini, kalau engkau memiliki iman percayamu, engkau minum ini adalah darah Yesus, sesuai sebagaimana imanmu. Maka juga firman Tuhan katakan, dosamu sudah diampuni. Mengakulah engkau, saudara. Akuilah itu supaya dosamu akan diampuni. Hanya dosa yang diakui, maka dosa itulah yang akan diampuni. Saudara, sedemikian juga kalau saudara juga percaya. Saudara yang sakit juga. Yesaya 53 ayat yang ke-6 itu mengatakan bahwa dengan sangat jelas sekali. Oleh karena bilurnya engkau sudah disembuhkan. Kalau engkau percaya, proses ini akan terjadi. Seluruh tubuhmu, bagian-bagian yang sakit akan kau alami mujizat Tuhan juga. Bukan karena anggur ini, bukan. Tapi karena imanmu kepada Kristus. Waktu engkau lakukan ini dengan iman. Sedemikian juga waktu itu Yesus mengangkat cawan anggur itu dan dia berkata, inilah darahku, minumlah. Dan setiap kali saudara juga ini meminum ini, engkau harus mengingat untuk memberitakan Kristus yang sudah mati buat kita. Mari saudara, kita yang
ada di tempat ini juga. Kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Lagi sekali lagi. Yesus, Yesus, Engkau segalanya. Ya Tuhan, Engkau sangat berarti buat kami, buat hidup kami. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Lagi dengan imanmu katakan ini. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Dan kami percaya dengan iman juga kami bisa mencapai sempurna seperti Bapa kami ini mengasihi kami hari ini tanpa syarat. Walaupun juga apapun yang terjadi pada kami, Engkau tidak pernah menolak kami. Terima kasih Tuhan untuk juga pengampunan dosa-Mu. Terima kasih juga buat semua pengorbanan-Mu. Kami terima Tuhan dengan iman ini. Dan kami percaya Yesus melakukannya. Karena sungguh Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang baik yang Tuhan juga sudah sediakan hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya ini berkata amin. Silakan. Mari kami sehati berdoa untuk persembahan. Bapa kami yang di surga, terima kasih firman-Mu hari ini telah memberkati kami dan ajar kami menjadi lebih sempurna. Tuhan, tolong urapi hamba-Mu, Pak Sofian, dan berkatilah pelayanannya dan kesehatannya. Saat ini kami mau persembahan, berilah kami hati yang sukacita untuk memberi. Dan Tuhan, tolong kuduskan untuk memperluas di dalam kerajaan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sangti di cerai, yen seling tiga
kongsi ni, kongsi ni. Puju funi, puju funi. Kongsi ni, kongsi ni. Haleluya. Kami persilakan Pak Kosen. Saya satu kata dari kata bahasa Indonesia yang saya senang adalah kasih. Tadi Pak Sofyan sudah banyak mengenai kasih. Ingat saudara, melakukan kasih itu memang sulit. Tapi hari ini saya ingatkan saudara, kasih saudara tambahin ada A sama N di belakangnya. Menjadi apa? Yesus begitu banyak orang mengikuti dia di suatu saat di Matius ya. Maka tergeraklah hati Yesus dengan apa? Belas kasihan. Ya. Karena dia lihat orang-orang itu terlantar. Seperti domba yang tidak digembalakan. Jadi kata kasihan itu penting saudara. Ingat. Yesus tergerak hatinya. Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Begitu lama, apakah saudara hatinya tergerak? Iya, tetapi belum tentu bergerak. Bodinya. Ngerti? Kalau Yesus tergerak hatinya lalu dia melakukan. Saudara banyak dengar tergerak tetapi tidak bergerak. Sorry ini. Ini mengingatkan saya juga. Bukan saya setiap kali ngomong tuh kepada saudara. Enggak, itu kepada saya. Setiap kali saya begini, ini 3 jarinya ke saya. Saya tadi dibawa dengar. Tuhan iya, tergerak hatimu dan timbul belas kasihan. Lalu Tuhan mengadakan apa? Kasih. Dia menyempurnakan apa itu perintah dari Bapa. Mengobati orang banyak yang menjadi sembuh. Jadi saudara setiap minggu saudara mendengarkan firman Tuhan. Saya harap hatimu itu tergerak dengan belas kasihan dan saudara bergerak. Amin saudara. Ingat, just keep in your mind. Ingat baik-baik, kasih. Aduh, kalau melihat orang kadang-kadang sebel. Ini orang bagaimana sih saya bisa mengasihi dia. Tapi ingat satu kata, kasihan. Dia begitu karena mungkin dia minder. Dia begitu mungkin karena banyak sekali alasan di belakangnya. Karena rumah tangganya, karena anaknya, karena banyak sekali hal. Tapi you harus punya satu mata seperti mata Kristus. Tergerak hati dengan berbelas kasihan. Amin saudara. Ya, berbahagialah engkau. Ya, walaupun dalam keadaan pandemik bisa datang ke gereja dengan suasana seperti Imlek di sini. Ya, dan ingat minggu depan hari Jumat ya, ada apa? Ada Jum kaum wanita. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri. 我要歌颂你生命，哦主，歌颂你生命，哦主，因为你生命是高美的赞美。 Tuhan, biarlah kami seperti Engkau belajar
harus sempurna seperti Engkau. Biarlah hati kami tergerak, mempunyai belas kasihan, dan kami benar sungguh mengasihi. Banyak sekali orang yang terlantar. Tuhan, ajarinlah kami. Bukan hanya sekedar kita mendengarkan firman-Mu, tetapi belas kasihan itu menjadi nyata. Kami melakukan kasih-Mu, saling mengasihi, seperti perintah baru yang Engkau berikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.